Polres Bojonegoro menggelar rilis pers akhir tahun bersama jajaran Forkopimda Bojonegoro di Gedung AP1 Rawi Polres Bojonegoro, Jumat pagi 29 Desember 2023. Selain mengulas program, kinerja, dan prestasi Polres Bojonegoro, rilis pers merangkum penanganan kasus yang telah ditangani Polres Bojonegoro sepanjang 2023. Dalam rangkuman statistik kasus, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto menyebutkan, Satreskrim Polres Bojonegoro menerima 385 laporan perkara dan berhasil menyelesaikan 553 perkara. Jumlah laporan diterima turun sebanyak 41,93% dan perkara terselesaikan naik 8,44% dibanding tahun 2022. Sementara itu, jumlah kasus narkoba sepanjang 2023 sebanyak 58 kasus, turun 26 perkara dari tahun 2022. Dengan barang bukti berupa sabu sebanyak 93,91 gram dan 3.858 pil double L. Kemudian jumlah kasus miras tertangani sebanyak 432 kasus, turun dari tahun 2022 sebanyak 452 kasus. 385 perkara selama tahun 2023, di mana angka ini mengalami penurunan 278 perkara atau berkurang 41,93% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kemudian penyelesaian perkara atau crime clearance ini meningkat sebanyak 8,44%. Terkait dengan narkoba, kemarin sudah dijelaskan bahwa ada BB sabu, barang bukti sabu sejumlah 93,91 gram, ada pil double L 3.858 senilai 100 atau dijumlahkan senilai 179.545.000, di mana penangkapan selama 2023 ini dapat menyelamatkan warga masyarakat Bojonegoro sebanyak 4.790 jiwa yang terselamatkan dari bahaya narkoba. Terkait dengan miras, penanganan miras selama 2023 sebanyak 432 perkara, angka ini mengalami penurunan sebesar 4,42%. Jumlah kejahatan perempuan dan anak sepanjang 2023 sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebanyak 58 kasus. Secara spesifik, kasus KDRT dan persetubuhan mengalami peningkatan, masing-masing sebanyak 20 kasus. Sementara itu, kasus penganiayaan anak turun dari 16 kasus menjadi 6 kasus, dan kasus pencabulan tercatat 3 kasus. Kejahatan perempuan dan anak tahun 2023, jumlah kejahatan perempuan dan anak sebanyak 58 perkara. Sedangkan pada tahun 2022 juga sebanyak 58 perkara, jadi trennya tetap. Upaya penyelesaian perkara yang masih ada berproses karena penanganan terhadap perempuan dan anak memiliki penanganan khusus, Pak. Tidak bisa disamakan dengan pidana umum lainnya. Jadi semua kegiatan kejahatan terkait dengan penanganan perempuan dan anak itu harus melalui penanganan khusus, mulai dari memberikan pendampingan psikologis dan adanya mekanisme diversi untuk anak terkait dengan penyelesaian perkara. Jenis kejahatan perempuan dan anak yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2023 adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 20 perkara, dan persetubuhan sebanyak 20 perkara. Pada tahun 2023, pidana KDRT meningkat sebesar 53,84% dan persetubuhan meningkat 17,64%. Terkait peningkatan kasus KDRT dan persetubuhan, AKBP Mario berkata akan mengencarkan sosialisasi mengenai hukum atas perkara kejahatan perempuan dan anak. Berdasarkan temuan Reskrim, umumnya kasus-kasus tersebut disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga, termasuk perselingkuhan, serta faktor ekonomi. Kami
koordinasi baik itu kepada seluruh warga masyarakat, organisasi perempuan dan lain-lain terkait dengan hukuman ancaman hukuman pidana. Mudah-mudahan ini akan dapat mengurangi kejahatan perempuan dan anak. Ya. Identifikasi terhadap masalahnya ini, Pak. Akar masalahnya apa? Faktor-faktor yang selama ini keretakan di rumah tangga, selingkuh dan lain-lain, Pak. Selama ini yang masih dalam laporan reskrim, keretakan rumah tangga, KDRT dan selingkuhan juga karena terutama faktor selingkuh dan ekonomi. Dari sisi Satlantas, pelanggaran lalu lintas sepanjang 2023 terjadi 1.395 kasus. Turun drastis dari tahun 2022 sebanyak 3.805 kasus. Namun, jumlah kecelakaan naik dari 1.012 kejadian di tahun 2022 menjadi 1.031 kasus pada 2023. Untuk jumlah pelanggaran lalu lintas di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 63,33%, di mana tahun 2022 pelanggaran sebesar sebanyak 3.805, sedangkan di tahun 2023 pelanggaran sebanyak 1.395 pelanggaran. Menanggapi peningkatan jumlah laka dan korban meninggal, AKBP Mario merencanakan pemeriksaan titik rawan kecelakaan serta sarana dan prasarana pendukung pada 2024. Pihak Polres akan bekerjasama dengan Dishub Bojonegoro dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami juga sadar bahwa ini merupakan PR penting dari Satlantas. Mudah-mudahan tahun 2024 setelah kita teliti dan amati lokasi kejadian lalu lintas itu kurangnya sarana dan prasarana, baik sarana prasarana jalan, penerangan maupun jalan rusak. Jadi ini ke depan Satlantas Polres Bojonegoro akan koordinasi langsung dengan Dishub karena terkait sarana prasarana semuanya yang berhak dan dapat mengadakan adalah Dinas Perhubungan.